Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Hadir semuanya? Hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, Ibu minta Yusuf pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk materi selanjutnya, saya ingin bertanya, pada pertemuan minggu lalu itu kita membahas apa ya? Oke, Nur. Range atau jangkauan sama simpangan kuartil. Oke, ada lagi selain Nur? Saya Bu. Oke, Nia silakan. Ini tentang pengertian ukuran penyebaran data dan macam-macam pengertiannya. Oke, terima kasih Nia. Oke, kita ya. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data, jangkauan data kelompok, simpangan rata-rata data kelompok dan data tunggal. Selanjutnya ada ragam data tunggal dan data kelompok. Dari materi hari ini diharapkan kalian setelah menonton video, nanti saya siapkan video yang akan kalian tonton. Oke. Selanjutnya ini videonya. Sekarang kita kalian tonton dulu videonya. Silakan ditonton. Penyebaran data yang akan kita pelajari kali ini, yaitu pertama untuk simpangan rata-rata atau SR, yang kedua simpangan baku atau S, dan yang ketiga variansi atau ragam yang biasa disimbolkan dengan huruf V. Pertama, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungnya. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus SR. Untuk data tunggal, SR sama dengan 1/N sigma XI min X bar, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan bahwa SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data, dan X bar adalah rata-rata hitung. Contoh soal, disajikan data tunggal 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Kemudian kita diminta untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Pembahasannya, untuk menentukan simpangan rata-rata ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan N-nya. Pada data ini, N-nya ada 8. Itu banyaknya data ada 8. Kemudian jumlah data atau sigma X sama dengan 48, sehingga rata-rata hitungnya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Kemudian kita mendapatkan bahwa data pertama 4, kemudian X barnya 6, sehingga kita bisa menentukan tanda mutlak XI min X bar untuk data pertama, yaitu 4 dikurangi 6 sama dengan 2. Ini kita lanjutkan sampai data ke 8. Setelah itu kita hitung jumlah dari tanda mutlak XI min X bar, ketemu sama dengan 10. Sehingga simpangan rata-rata untuk data yang disajikan adalah 1/8 kali 10 sama dengan 10/8 sama dengan 1,25. Untuk simpangan rata-rata data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan 1/N
sigma FI kali tanda mutlak XI min X bar, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan keterangan bahwa SR adalah simpangan rata-rata, XI data ke I, N banyaknya data, X bar rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Contoh soal, di sini disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan satuan kilogram. Ini adalah hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ. Kemudian kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ. Pembahasannya, tabel kita lengkapi untuk menentukan rata-ratanya. Di sini ketemu 100, kemudian kita tentukan jumlah FI kali XI ketemu 5.500, sehingga X bar sama dengan 5.500 dibagi 100 sama dengan 55. Langkah berikutnya, menentukan XI min X bar untuk setiap kelasnya dari kelas pertama sampai kelas ke-6. Untuk kelas pertama, XI-nya 42, X bar-nya 55, sehingga 42 dikurangi 55 sama dengan 13, dan kita lanjutkan sampai kelas ke-6. Setelah itu kita hitung hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar. Untuk kelas pertama FI-nya 10, kemudian tanda mutlak XI min X bar-nya 13, sehingga hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar-nya sama dengan 130. Ini kita lakukan sampai kelas ke-6. Setelah itu kita tentukan jumlah dari hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar ketemu 620. Kalau sudah, kita bisa menentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok yang disajikan, yaitu SR sama dengan 620 dibagi 100 sama dengan 6,2. Jadi simpangan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ adalah 6,2 atau ragam. TKJ adalah 7,31. Yang ketiga, variansi atau ragam. Biasanya simbolnya V. Variansi atau ragam bisa juga merupakan hasil pengkuadratan simpangan baku. Tapi secara khusus bahwa variansi atau ragam adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Untuk ragam atau variansi data tunggal, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S kuadrat sama dengan 1 per N sigma XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan keterangan bahwa S adalah simpangan baku, XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data, dan X bar adalah rata-rata hitungnya. Contoh soal, di sini saya berikan contoh soal pada simpangan baku. Kemudian kita diminta menentukan variansi atau ragamnya. Pembahasannya, untuk menyelesaikan atau menentukan variansi, langkahnya sama persis dengan menentukan simpangan baku. Kalau pada contoh soal simpangan baku, kita bisa menentukan bahwa simpangan bakunya adalah akar 3, maka pada variansi kita tinggal mengkuadratkan saja dari simpangan baku yang sudah kita tentukan. Jadi V atau variansi sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 3. Kemudian untuk ragam atau variansi data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S kuadrat sama dengan 1 per N sigma FI kali XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N.
dengan keterangan bahwa S adalah simpangan baku, XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data, X bar adalah rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Contoh soal, ini contoh soalnya sama dengan yang saya berikan tadi untuk menentukan simpangan baku, hanya saja di sini kita diminta menentukan variansinya. Pembahasannya, caranya sama persis dengan menentukan simpangan baku. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah menentukan bahwa simpangan bakunya adalah akar 53,50, kita bisa langsung menentukan bahwa variansinya adalah akar 53,50 kita kuadratkan. Hasilnya adalah 53,50. Jadi variansi atau ragam berat badan kelas 12 TKJ adalah 53,50. Baik, ini saya tunjukkan hubungan antara simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Kalau kita perhatikan di sini untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi rumusnya hampir sama, hanya berbeda di tanda mutlak atau pengkuadratan XI dan XI min X bar kuadratnya. Antara simpangan baku dengan variansi akan lebih mudah menentukan variansi kalau kita sudah menentukan simpangan bakunya. Oke, saya lanjutkan pada setelah kalian menonton video, apa aja yang kalian dapat di video itu? Apa? Mengetahui simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi atau ragam. Oke, Bisa membedakannya. bagus nih ya. Setelah menonton video, itu saya selanjutnya, ini saya ada satu soal lagi. Silahkan kalian kerjakan dulu. Ini baru saya kasih data tunggal untuk mencari simpangan rata-rata dan ragam. Silahkan kalian coba kerjakan terlebih dahulu ya. Oke. Ini dulu dah. Gimana? Udah selesai belum? Belum. Dikit lagi. Oke. Ditanyain sama Diki, kan gue nelfon lu ya, yang semalam Fajar kan Diki Fajar semua itu Hasbi. Oke, silakan Seremo maju. Oke, Non, silakan maju nomor yang A.
kayak pembencian ya. Iya. Pembencian. Apa itu? Kecilin deh. Makan. Saya ingin menjelaskan jawaban nomor 2, yaitu tadi mencari ragam atau variansi. Nah, rumusnya mencari variansi itu S kuadrat sama dengan sigma I sampai dengan N, di mana I-nya itu sama dengan 1, X-I-nya itu dikurang X bar dikuadratin dibagi N. Nah, tadi kan X barnya itu udah ketahuan nih, rata-ratanya 7. Nah, kita masukin di sini 7. Nah, rumusnya mencari variasi itu kan ini. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Jadi 7 dikurang 7 dikuadratin ditambah 5 dikurang 7 dikuadratin ditambah 8 kurang 7 dikuadratin ditambah 6 dikurang 7 dikuadratin ditambah 7 dikurang 7 dikuadratin ditambah 8 dikurang 7 dikuadratin ditambah 7 kurang 7 dikuadratin ditambah 9 kurang 7 dikuadratin ditambah 5 kurang 7 dikuadratin ditambah 8 dikurang 7 dikuadratin ditambah 6 dikurang 7 dikuadratin ditambah 8 kurang 7 dikuadratin. Nah, kita bagi 12 karena N-nya itu semuanya ada 12 jumlahnya. Nah, dari hasil ini kita masukin untuk menentukan variansinya. Jadi 7 dikurang 7 itu kan 0. 0 kuadrat itu sama dengan 0. Terus 5 dikurang 2 itu sama dengan minus 2 kan. Minus 2 dikuadratin jadinya 4. Ditambah 8 dikurang 7 itu 1. 1 dikuadratin sama dengan 1 ditambah 1. Terus ditambah 6 dikurang 7 dikuadratin itu hasilnya 1. Nah, seterusnya kita masukin ya, kayak 7 dikurang 7 itu 0 dikuadratin jadinya 0. 8 dikurang 7
sama dengan 1 itu dikuadratin, ditambah 7 dikurang 7 0 itu kita masukin 0, terus 9 kurang 7 itu 2, jadi 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 5 dikurang 7 dikuadratin itu hasilnya 4, terus 8 dikurang 7 dikuadratin itu hasilnya 1, 6 dikurang 7 dikuadratin hasilnya 1, ditambah 8 dikurang 7 dikuadratin hasilnya 1 dibagi M tadi itu 12. Jadi total semuanya dibagi 12. Jadi variansinya itu 18 dibagi 12 sama dengan 1,5. Jadi hasil dari variansinya itu 1,5. Terima kasih. Oke, makasih Nia. Betul ya. Untuk ragam atau variansinya itu dia 1,5. Oke. Ya, ada tugas di Google Classroom. Oke. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada. Saya ingin bertanya, kalian sudah jangan bertanya deh. Apa ya? Oh, ya. Dari materi kita hari ini, kalian mendapat apa aja sih dalam pelajaran hari ini? Silakan ya. Dari pembelajaran hari ini kita dapat materi macam-macam ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata atau SR sama ragam atau variansi. Nah, dari itu kita dapat contoh soal juga, jadi kita mengetahui rumus-rumusnya dan kita bisa mengerjakan soalnya dengan benar. Oke, terima kasih Nia, bagus. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja. Silahkan Nur pimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jangan gue ngikutin lo aja. Ayo, jangan gue ngikutin lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.